Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bikin chiffon cake dengan keju dan susu ya. Ini resepnya saya ambil dari resepnya Titin Trainer ya. Enak banget kan, harus coba di rumah. Walaupun bentuknya nggak gitu bagus karena saya buru-buru bikinnya, tapi rasanya jangan salah, enak banget. Cobain ya. Yuk, mari kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bikin chiffon cake keju dan susu ya. Resep ini saya rebake dari resepnya Titin Trainer. Kalian bisa langsung coba resep-resepnya dia karena resepnya itu semua kue-kue dia enak banget ya. Yuk, jangan lama-lama, kita langsung ke bahan-bahannya. Sudah siapkan bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat chiffon cake susu dan keju. Kita butuh 6 butir telur, kita pisah antara merah dan putihnya. Nah, yang merah ini saya sudah cemplungin sekitar setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanilla paste ya. Nah, jadi membuat chiffon cake ini kita butuh 2 adonan. Satu adonan yang akan kita lumerkan di kompor dulu, dan satu adonan itu adalah adonan meringue-nya atau putih telur yang dikocok bersama dengan gula ya. Jadi bahan yang pertama yang kita butuhkan itu 105 ml susu full cream yang nanti akan kita cairkan di atas kompor ya. Itu susu full cream 105 ml. Lalu yang lain yang kita butuhkan ini adalah 100 gram cream cheese, merek apa aja terserah yang kalian bisa dapat. Lalu kita butuhkan 50 gram mentega, saya pakainya butter ya. Kita cairkan adalah 3 bahan ini ya. Jadi cream cheese, mentega atau butter, dan susunya. Oke. Nah, bahan lain yang kita butuhkan adalah tepung terigu 115 gram tepung terigu. Di sini saya ada baking powder, setengah sendok teh baking powder. Lalu saya juga pakai gula pasir 125 gram, nanti yang akan dikocok, akan dimarine bersama dengan putih telurnya ya. Kita akan bikin foamy gitu ya. Nah, untuk bahan yang lain yang terakhir yang kita pakai adalah sekitar 80 gram keju yang saya sudah potong kotak-kotak untuk nanti kita taruh di dalam adonannya. Jadi supaya adonannya itu nanti kuenya, cake-nya, jadi pas kita gigit ada potongan-potongan kejunya. Oke. Kalau untuk ini kalian nggak mau pakai nggak apa-apa, tapi saya pakai aja. Oke. Nah, demikian bahan-bahannya. Dan jangan lupa juga kita butuh loyang chiffon. Yang saya pakai ini ukuran 22 cm. Kalau untuk resep ini kalian bisa pakai yang 20 cm juga ya, karena saya ready-nya 22, jadi saya pakai yang 22 cm ya. Yuk, mari kita mencairkan dulu susu, mentega, dan saya sudah masukkan mentega, cream cheese, dan susunya. Akan kita cairkan di sini ya sampai tercampur rata. Apinya api kecil aja ya teman-teman. Nih seperti ini. Apinya api kecil aja kan ya. Nah setelah rata dan dia mentega sama cream cheese dan susunya bercampur seperti ini, kita sisihkan ya supaya nggak panas. Nah, sambil kita sisihkan, kita kocok dulu dengan whisk aja telur, garam, dan vanilla paste-nya ya. Kita kocok sampai warnanya jadi pucat ya. Setelah rata, kita masukkan adonan tadi yang ini ke dalam sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita masukkan semuanya, adonan cream cheese-nya. Nah, kita campur rata antara adonan cream cheese, susu, dan mentega ya. Nah, setelah rata dengan kuning telurnya, kita masukkan tepungnya ya. Tepung terigunya kita masukkan ke sini. Sebelum kita masukkan, kita aduk dulu antara baking powder dan tepungnya supaya nanti jadinya rata ya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, kita aduk sampai adonannya menjadi adonan yang rata ya antara tepung terigu dan campuran cream cheese-nya tadi ya, sampai halus. Nah, setelah halus seperti ini, nah udah halus ya, kita sisihkan.
Lalu kita akan bikin cocokan putih telurnya. Nah, seperti ini. 6 buah putih telur. Kita akan kasih sedikit cream of tartar ya, setengah sendok teh aja. Nah, setengah sendok teh aja. Kalau kalian punya jeruk nipis juga boleh dikasih ya. Nah, kita kocok ya. Jangan lupa siapkan gula pasirnya. Kita akan kocok juga bersama-sama ya. Oke, kocok ya. Nah, setelah putih telurnya agak mengembang seperti ini, nah kalian boleh kasih gula pasir sedikit demi sedikit ya. Bagi menjadi 4 step aja teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini dia sudah soft stick. Nah, udah soft stick begini, boleh kita matikan mixernya ya. Nah, kita matikan mixernya perlahan-lahan. Nah, ini soft stick seperti apa? Kayak begini ya, dia udah nggak jatuh lagi. Itu berarti udah benar-benar siap ya untuk kita taruh ke dalam adonannya. Kita siapkan centong seperti ini buat mengaduk adonan. Sebelum kita mengaduknya, jangan lupa kita nyalakan dulu oven kita ya, supaya ovennya bisa panas dulu. Oke. Jangan lupa siapkan juga loyangnya ya. Nah, kita masukkan perlahan-lahan seperti ini, sedikit-sedikit. Nah, aduk. Ini ya, aduk. Kita ambil lagi adonannya. Semuanya. Jangan lupa masukkan keju tadi ya, keju ini ya. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam sini. Kita aduk rata supaya kejunya juga rata ya di dalam. Nah, seperti ini. Wah, enak sekali ya kalau udah matang. Nah, jangan over aduk. Setelah rata aja, langsung kita masukkan ke dalam loyang ini. Oke, saya alasin dengan loyang biasa karena biar gampang keluar masukinnya. Nah, seperti ini. Saya ratakan biar sama-sama. Nah, sudah kita masukkan ke dalam loyang ini, loyang sifon. Kita akan panggang selama lebih kurang 1 jam sampai 1,5 jam dengan suhu 140 sampai 150 derajat Celcius kalau untuk oven listrik ya. Kalau saya pakai oven tangkring, lebih kurang itu di suhu yang sedang, kecil sedikit dari sedang ya. Nah, supaya bagus jadinya, setelah 15 sampai 20 menit kita belah-belah jadi seperti ini ya. Saya belah jadi 4 bagian. Lalu kita masukkan lagi ke dalam oven dan kita panggang sampai dia matang ya. Setelah 1 jam 15 menit siphon cake-nya udah jadi. Kita tinggal tunggu dingin. Nah, kita akan balik ya teman-teman, seperti ini. Terus kita balik seperti ini. Nah, kita akan tunggu sampai benar-benar dingin ya, benar-benar suhu ruang. Oke. Nah, nanti akan kita lihat ya setelah suhu ruang bolu ini akan jadinya seperti apa. Setelah dingin kita keluarkan dari cetakannya, baru selesai saya keluarkan dari cetakannya. Permukaannya agak sedikit kurang bagus karena saya tadi pakai pisau yang biasa saya pakai buat kue itu nggak tahu hilang kemana, jadi saya pakai pisau yang lain untuk jadi deh. Nah, seperti ini.
siphon cake-nya sudah jadi ya. Oh, ini dengan kondisi terbalik ya. Ini di bagian sisi bawahnya tadi, saya langsung balik aja seperti ini. Nah, empuk banget. Ini kalian bisa lihat, empuk banget. Ini adalah kulitnya yang copot, karena tadi saya gosek pakai pisau, ya. Nah, ini juga karena saya gosek pakai pisau, jadinya dia agak copot begini, ya. Nah, ini dia siphon cake keju susu ala Dapur Yuli, rebake dari resepnya Tini Rainer. Kalian boleh coba, ini enak banget. Nanti saya akan potong, kasih kalian lihat dalamnya kayak apa dan empuknya seperti apa, ya. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Atau boleh juga kalian tekan belnya supaya selalu terima resep terbaru dari saya. Oke? Demikian dulu resep dari saya hari ini. Sampai jumpa di resep berikutnya, ya. Dadah. Nah, kita potong ya. Dia empuk banget, spongy banget ya. Tuh lihat. Karena kita nggak pakai obat yang aneh-aneh untuk cake ini, dia spons banget gitu. Nah, rongga-rongganya juga nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar karena kita nggak pakai obat ya. Kalau pakai obat pasti rongganya kecil, kalau ini kan enggak. Jadi pasti dia agak besar, tapi kalau empuknya jangan ditanya, dia balik lagi kan spon banget. Nah, jangan lupa coba ya, ini enak banget. So, tunggu apa lagi? Coba, oke? Ya, ada potongan keju-keju kecil-kecil seperti ini yang bikin dia tambah enak.